Permasalahan lansia di Indonesia cukup kompleks. Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menyebut 60% lansia usia 60 hingga 69 tahun masih menjadi kepala sekaligus tulang punggung keluarga. Bahkan 1 dari 4 orang lansia masih memiliki kebiasaan merokok. Lantas bagaimana upaya meningkatkan kualitas hidup lansia? Berikut laporan koresponden kesehatan CNN Indonesia, Arman Helmi, selengkapnya. Mereka adalah warga lanjut usia yang berada di Panti Lansia Yayasan Hasmanur di Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sekali dalam sebulan mereka mengikuti posyandu lansia dari Puskesmas Sunter Agung 1. Selain mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan dari kader posyandu, para lansia ini juga diajak bernyanyi bersama dan membaca puisi, sekedar menyalurkan hobi di sela-sela kegiatan posyandu. Salah satu lansia mengaku merasakan banyak manfaat dari posyandu lansia. Selain bisa bertemu teman-teman sesama lansia, mereka juga bisa berkonsultasi soal kesehatan atau penyakit yang diderita. Sangat merasakan manfaat. Saya bisa tahu gula darah saya, bisa tahu tensi saya. Kan saya juga kebetulan ada penyakit hipertiroid. Saya pengen nanya sebenarnya tadi makanan apa aja yang dibolehin sama yang nggak dibolehin. Saya ada penyakit tiroid udah sekitar 10 tahunan. Tapi saya kontrol di rumah sakit Koja setiap bulan. Pas corona itu saya berhenti, saya takut ke rumah sakit. Di posyandu ini para lansia juga diberikan pelayanan pemeriksaan laboratorium sederhana seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Menurut kader posyandu lansia, mereka juga rutin mengadakan screening atau penapisan dengan metode P3G atau pengkajian paripurna pasien geriatri untuk mengetahui tingkat kemandirian, depresi, serta kemampuan daya ingat lansia. Menurut kader posyandu dari Puskesmas Sunter Agung 1, menghadapi lansia punya tantangan tersendiri. Kebanyakan lansia tingkah mereka sudah kembali seperti anak-anak, sehingga dalam memberikan informasi harus pelan-pelan dengan pendekatan yang tepat serta tidak menggurui. Untuk suka dukanya, kalau di lansia, biasanya yang lucu adalah pada saat kita melakukan P3G yang tadi, pengkajian paripurna pasien geriatri, misalkan kita tanya, tuh lansia banyak yang curhat. Jadi pertanyaannya sebenarnya cuma berapa 10 atau berapa belas, tapi curhatnya bisa lama. Nah itu ya kita memberikan dukungan aja kepada mereka. Kadang kita harus memfokuskan agar lansia itu bisa menjawab pertanyaan atau untuk screeningnya itu dengan tepat, jadi tidak melenceng kemana-mana. Dokter spesialis penyakit dalam sekaligus konsultan geriatri dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur, Nina Kemalasari mengatakan, permasalahan lansia cukup kompleks sehingga dibutuhkan pelayanan kesehatan lansia yang sesuai dengan standar WHO, yaitu Comprehensive Geriatric Assessment, menggunakan metode ICOP atau Integrated Care for Older Person. Nah, itu berupa screening kesehatan lansia yang komprehensif yang bisa dilakukan di layanan kesehatan primer untuk di masyarakat, untuk di komunitas. Karena kita harus mengidentifikasi masalah yang khusus terjadi pada lansia, yaitu masalah frailty, kerapuhan. Kalau orang tua itu sekalinya rapuh, dia dengan cepat kondisinya turun menjadi disable. Nina Kemalasari menambahkan, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2021, 60% lansia masih menjadi tulang punggung keluarga. Mayoritas adalah lansia awal, yaitu usia 60 hingga 69 tahun. Tak hanya itu, 1 dari 4 lansia ditemukan masih melakukan kebiasaan merokok. Padahal penyakit akibat merokok semakin banyak ditemukan seiring dengan bertambahnya usia, seperti penyakit jantung dan stroke yang menyerap anggaran pembiayaan BPJS cukup besar. Meski sudah mengalami penurunan fungsi fisiologis atau kemampuan fisik tubuh, seharusnya lansia masih tetap bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari secara mandiri, asalkan rutin memeriksakan kesehatan lewat posyandu lansia atau pada layanan kesehatan primer seperti puskesmas dan rumah sakit. Dan tak kalah penting adalah adanya kasih sayang dari kita sebagai anak dan cucu agar lansia tidak merasa sendiri, apalagi kesepian. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.